Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Natasha dengan NPM 423210003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis pola pembelian produk menggunakan asosiasi algoritma a priori pada data transaksi retail untuk menentukan strategi penjualan. Pertama itu adalah latar belakang. Yang pertama itu ada persaingan bisnis retail semakin kompetitif. Yang kedua itu ada penumpukan stok karena kurangnya intensitas pembelian. Yang ketiga itu ada dibutuhkan strategi penjualan yang tepat berbasis data. Yang keempat itu ada solusinya yaitu menggunakan teknik data mining dengan algoritma a priori untuk menemukan asosiasi antar produk. Biasanya metode itu dilakukan untuk membuat suatu barang untuk dibandel dijual secara bersamaan. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Prosedur penerapan data mining dengan algoritma a priori terhadap data transaksi penjualan ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk menemukan asosiasi atau keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen. Pertama itu ada data selection. Tahap awalnya itu proses data mining adalah pemilihan data, yaitu menentukan data transaksi penjualan dari toko retail yang akan dianalisis. Data ini digunakan sebagai dasar penerapan algoritma a priori untuk menemukan keterkaitan atau asosiasi antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi pola pembelian konsumen yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi penjualan. Seperti misalnya itu untuk menataan produk, paket bundling, atau rekomendasi barang. Bentuk data transaksi yang digunakan disusun dalam tabel yang menunjukkan daftar item yang dibeli dalam setiap transaksi. Nah, berikut ini data yang saya ambil dalam salah satu jurnal. Contohnya itu, yang pertama itu ada transaksi yang pertama, jadi si pembelinya itu ada beli teh, rokok, susu, kopi, korek, dan minyak. Begitupun pada transaksi kedua, namun berbeda pembeliannya. Pada transaksi kedua ini, pembelinya itu ada membeli Royco, rokok, susu, kopi, korek, minyak. Begitupun sampai transaksi kelima. Di sini saya mengambil sesuai jurnal, yaitu ada 5 data transaksi. Nah, di sini itu dari transaksi tersebut, misalkan itu kalau misalkan membeli di transaksi itu kita asumsikan sebagai satu, tapi kalau tidak membeli itu asumsikan sebagai nol. Contoh itu pada transaksi pertama, si pembeli itu membeli teh, rokok, susu, kopi, korek, dan minyak. Namun tidak membeli Royco, garam, Yakult, Bodrek, dan Indomie. Jadi yang tidak dibeli itu kita asumsikan sebagai nol. Dan total transaksinya itu yaitu 5. Nah, ketentuan nilai support pada jurnal ini yaitu 0,6. Jadi, eh, nanti yang nilai supportnya di bawah 0,6 akan kita hilangkan. Selanjutnya ada pre-processing. Data transaksi penjualan yang telah didapatkan akan dibersihkan dari atribut yang tidak diperlukan untuk proses mining dan memperbaiki data duplikat dan kesalahan cetak. Pada tabel data transaksi di atas, terdapat data yang duplikat pada transaksi kelima, yaitu korek. Atribut yang akan digunakan untuk proses mining adalah atribut item. Maka selain dari itu akan dibersihkan, sehingga dataset yang dihasilkan pada tahap ini terlihat pada tabel. Yang pertama itu ada T itu dengan total 3 transaksi dengan support 0,6, rokok dengan support 0,6, kopi dengan support 1, korek dengan support 0,8, dan minyak dengan support 0,6. Jadi di sini itu supportnya itu yang telah di atas 0,6. Yang ketiga itu ada transformation. Jadi data yang telah dibersihkan dan diperbaiki pada penelitian ini akan ditransformasikan ke dalam file terpisah dengan format CSV sehingga data tersebut layak dan siap untuk dilakukan proses mining. Yang keempat itu ada data mining. Dataset yang telah ditransformasikan kemudian dianalisis menggunakan algoritma a priori untuk menentukan aturan asosiasi. Proses ini mencakup 3 tahapan utama, yaitu pencarian frequent item set, pembentukan association rules, dan pengujian aturan asosiasi. Tahapan pertama adalah menghitung nilai support untuk setiap item dan kombinasi item. Yang kedua itu dengan batasan minimum support ditetapkan sebesar 0,6 yang telah disebutkan sebelumnya. Item set yang memenuhi nilai minimum akan dikombinasikan dengan item lain untuk membentuk pasangan baru. Sementara yang tidak memenuhi akan dieliminasi dari iterasi berikutnya. Proses ini dilakukan secara bertahap sehingga terbentuk pola kombinasi item yang stabil dan siap digunakan dalam pembentukan aturan asosiasi. Nah, jadi yang dari item set persatu itu, dari transaksi yang telah kita buat itu, contohnya itu ada T, dia kan memenuhi support sebesar 0,6, maka akan kita ujikan kepada item set 2 atau membuat 2 item set.
Selanjutnya itu ada yang tidak terpenuhi, contohnya itu susu dengan nilai seperti itu hanya 0,4, jadi tidak akan kita ambil atau akan kita eliminasi. Nah, jadi setelah itu kita akan membentuk dua item set yang dapat dibentuk. Dibentuknya itu ada dari teh, rokok, kopi, korek, dan minyak. Nah, yang dapat dibentuk itu ada 10. Contohnya itu ada teh rokok, teh kopi. Seperti itu, seperti dapat terlihat. Yang memenuhinya itu ada teh kopi, rokok korek, kopi minyak. Dan yang tidak memenuhi itu akan kita eliminasi. Setelah itu, yang dapat memenuhi akan kita buat 3 item set. Di sini itu yang memenuhi hanya ada satu, yaitu rokok, kopi, korek dengan total transaksinya itu ada 3 dan supportnya sebesar 0,6. Eh, Berikutnya ada aturan asosiasi atau association rules. Yang pertama itu jika membeli teh maka akan membeli kopi dengan support 60%, dengan confidence 100%, dan lift 1,0. Jadi cara mencari supportnya itu dengan total item yang dibeli sekaligus per total jumlah seluruh transaksi dikali 100. Sebelumnya itu kita kan sudah mencari supportnya, jadi hanya kita akan pindahkan dan mencari yang support yang di bawah 0,6 akan dieliminasi. Selanjutnya itu mencari confidence dengan cara total item yang dibeli sekaligus per jumlah transaksi pada bagian insiden dikali 100%. Selanjutnya itu mencari lead, yaitu support A atau produk yang pertama dibandingkan support B per support A, produk yang pertama dikali support B. Contoh itu kalau misalkan 3 item set, jadi itu berarti supportnya rokok dikali supportnya kopi per supportnya kopi. Selanjutnya itu dari 3 item set yang didapat itu hanya 0,6. Jadi aturan asosiasi itu yang paling memungkinkan adalah jika membeli rokok maka akan membeli korek dengan total support sebesar 60%, dengan confidence 100%, dan lift 1,3. Lift ini untuk menguji apakah pembelian tersebut hanya sebuah kebetulan atau memang benar-benar banyak yang melakukan itu. Jadi dapat disimpulkan di sini itu bisa kita membuat bandel, yaitu bandel rokok dengan korek. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu didapatkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma a priori efektif dalam menemukan aturan asosiasi antar produk dari data transaksi penjualan. Proses analisis melalui tahapan data selection hingga evaluation menghasilkan asosiasi yang kuat seperti antara rokok dan korek dengan lift 1,3 yang menunjukkan korelasi tinggi. Asosiasi lain seperti teh dan kopi juga relevan. Informasi ini dapat dimanfaatkan pelaku retail untuk menyusun strategi penjualan berbasis data seperti bundling, penataan rak, dan rekomendasi otomatis. Dengan demikian, algoritma a priori terbukti berguna dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis di dunia bisnis retail. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.